Itulah kemudian Yesus itu bukan Tuhan karena dia butuh sosok yang membangkitkan dia. Ulangan 32:39, akulah yang menghidupkan. Berarti Yod-Heh-Vav-He Elohim yang membangkitkan manusia Yesus yang kau tuhankan itu. Gugur lagi. Iya, tapi kan dia memang Tuhan. Silakan Anda tuhankan, silakan Anda tuhankan manusia yang dibangkitkan oleh Yang Maha Kuasa, nggak apa-apa, itu hak Anda, saudara. Saya cuma membantah rana dalil aja. Menjadi manusia, Pak. Bukan gimana? Manusia menjadi Tuhan, dia Tuhan yang menjadi manusia, itu beda, Pak. Tidak bisa, dia otomatis Tuhan adalah manusia menjadi Tuhan. Mau bukti? Nggak bisa, Pak. Mau bukti? Sama Yohanes 14. Mau bukti kalau dia adalah manusia yang menjadi Tuhan? Dia manusia yang menjadi Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia, bukan salah, salah. Dia manusia yang menjadi Tuhan. Saya kasih data boleh? Filipi 2. Tuhan yang menjadi manusia. Tidak bisa Tuhan jadi manusia, nggak bisa. Kalau di Kristen bisa, tidak bisa. Tidak bisa Tuhan menjadi manusia, nggak bisa. Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Manusia adalah ciptaan. Tidak mungkin Tuhan menjadi ciptaan. Itu dulu. Ketika dia Tuhan, tetapi dia adalah ciptaan, sama dengan itu berarti ciptaan yang dikira Tuhan. Nah, ini polanya Kristen memang, betul. Itu polanya Kristen. Sebab kenapa? Di dalam Kolose 2 nomor 9, sebab di dalam tubuh jasmani Yesus, tubuh jasmani, kepenuhan keilahian. Artinya jasadnya Yesus, tubuhnya Yesus ini adalah penuh dengan keilahian. Nah, nanti di Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, si Theos turun menjadi manusia, mengosongkan keteosan, tidak ada keilahian, hilang. Kosong dia, tetapi mengambil rupa manusia. Tidak mempertahankan keilahian, menjadi rupa manusia. Kosong dia, murni 100% menjadi manusia. Pertanyaannya, kalau dia sudah murni 100% menjadi manusia, kosong keilahian, siapa yang membangkitkan dia? Siapa yang membangkitkan manusia ini yang sudah kehilangan keilahian? Siapa yang membangkitkan? Harus ada Tuhan di luar dirinya yang membangkitkan dia. Itulah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi manusia yang dibangkitkan. Apa buktinya kalau dia adalah manusia yang menjadi Tuhan? Lihat di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus Kristus anak Maria mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Aliteng. Coba baca Roma 14 nomor 9. Apa tujuan Yesus mati? Agar dia bisa dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi dia adalah mayat yang dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu dalil, saudara. Dalil. Zuma, menurut Bang Zuma, firman itu kekal atau diciptakan? Yang kekal itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kemampuan berfirman yang kekal. Sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu yang kekal. Mulut Allah, kalau di dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku, artinya mulut ini mesin. Mesin yang melekat pada diri Allah yang mengeluarkan bunyi. Kalau bunyinya itu berbentuk kucing, maka yang keluar kucing. Kalau bunyinya itu berbentuk mobil, maka yang keluar adalah mobil. Jadi mulut ini sebagai mesin. Firman yang keluar dari mesinku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang kuinginkan. Jadi yang kekal itu adalah mulut, sumber firman, bukan firman yang kekal. Bukan firman. Tapi mulut. Coba. Kalau kami mulut berfirman karena Tuhan Yesus menjadi manusia, itu kan nyambung. Nah, sekarang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus atau suara atau firman? Kan dia adalah sang firman itu yang menjadi manusia. Anda yang mengatakan itu iman Anda. Saya menghargai, sekali lagi saya menghargai itu iman saudara yang menganggap Yesus itu adalah sang firman. Yesus itu daging. Yohanes 1 nomor 14, firman artinya perkataan itu telah menjadi daging, menjadi Yesus.
Jadilah Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman. Itu punya mulut kan? Apa? Yang Anda maksudkan Yesus Kristus itu punya mulut kan? Manusia semua punya mulut, kecuali Pak Bom Bom. Tidak ada mulutnya dia, cuman lubang telinga dia ngomong. Jadi saudara, menurut Yesaya 55 nomor 11, Tuhan itu punya mulut. Mulut Tuhan ini mengeluarkan firman. Yang kekal itu mulutnya. Bukan firman yang keluar dari mulut itu yang kekal. Bukan. Contoh, ketika dia berkata, jadilah Fir'aun, maka Fir'aun jadi. Apakah Fir'aun kekal? Padahal itu adalah firman Allah? Tidak. Tidak. Dia punah, sirna kemudian. Yang kekal itu mulut yang berbicara. Sifat, kalam. Yang melekat pada diri Tuhan, itulah yang kekal. Bukan Yesus yang kekal. Yesus itu hanya manusia sama seperti kita yang dicipta melalui firman. Maka dia dikatakan pada mulanya adalah perkataan menjadi manusia. Apa perkataan itu? Malaikat Gabriel pada bulan ke-6, baca di Matius 1 nomor 18 dan seterusnya, datang kepada Maria. Apa kata Gabriel kepada Maria? Wahai Tante Maria, aku utusan Bapa, ingin menyampaikan firman. Engkau akan bunting, hamil, dan melahirkan anak bernama Yesus. Itu Roh Kudus datang kepada Maria membawa firman dari Elohim. Firman itu berupa ketetapan. Firman itu ketetapan, perkataan Tuhan, ide, gagasan Tuhan yang datang kemudian kepada Maria. Maria, ya paman, sebentar lagi kamu hamil. Loh, kok bisa? Tuhan yang mau hamil. Mau tidak mau hamil. Kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku hanya mengatakan Maria hamil, maka Maria hamil. Apa yang terjadi? Firman itu telah menjadi daging dan disunat pada hari ke-8. Yesus adalah ciptaan Allah yang berasal dari kalam Allah yang kemudian menjadi nabi di tengah-tengah Bani Israel. Dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Dia manusia yang diberi kemuliaan kemudian. Nah, jadi Yesus itu murni 100% ciptaan manusia. Dia manusia, ciptaan yang berasal dari kalam. Kalam ini kemudian mengeluarkan kalimah. Kalimah ini perkataan, sama seperti ketika Anda adalah manusia. Anda punya mulut. Mulut Anda punya kemampuan apa? Berkata-kata. Kemampuan berkata-kata inilah yang melahirkan sebuah apa yang Anda inginkan. Misalnya Anda kenaik pingin makan pisang. Anda akan berkata, aku ingin makan pisang. Pertanyaannya, Anda yang berkata, melalui mulut Anda, keluar suara Anda, apakah di antara 3 komponen ini ada pisang? Belum. Pisang itu adalah pribadi yang lain. Karena Anda berbicara seperti itu kepada ibu Anda, dan ibu Anda memenuhi kemudian permintaan Anda, apa yang terjadi? Anda diberikan pisang. Maka pisang ini adalah pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut kenaik. Pisang bukan perkataan, pisang bukan mulut, pisang bukan kenaik. Begitu juga sebaliknya. Perkataan yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda, tetapi lisan, ide, gagasan yang terlontar dari Anda. Tetapi itu bukan Anda. Itu adalah pribadi baru yang keluar dari Anda. Dan pribadi baru Anda itu, pribadi baru itu membentuk kemudian suara dan terjadi apa yang Anda instruksikan, yaitu pincang. Begitulah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, firman yang dimaksud di sini adalah kalam. Sifat yang bersama-sama dengan Allah. Kemampuan berkata-katanya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Sifatnya, sifat kalamnya yang melekat pada diri Allah. Sifat kalam inilah kemudian yang bereaksi. Aku ingin menciptakan terang, jadi terang. Aku ingin menciptakan gelap, jadi gelap. Aku ingin menciptakan kebaikan, jadi kebaikan. Aku ingin menciptakan kejahatan, jadi kejahatan. Aku ingin menciptakan makhluk tanpa ayah bernama Yesus. Jadi, apa pembuktian timbal baliknya? Terakhir, apa pembuktian timbal baliknya? Bapak Elohim
atau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan manusia tanpa seizin manusia Yesus. Allah berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus tanpa seizin Yesus. Seketika kun fayakun, jadi Yesus. Seketika itu Yesus kaget, gedebuk, jatuh dia ke bumi, gedebuk. Ketika dia kedebuk ditanya, kamu siapa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 48. Yohanes 12 nomor 48. Tuh, sorry. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku menjadi Yesus bukan atas kehendakku sendiri. Aku tercipta menjadi manusia tanpa ayah bukan atas keinginanku sendiri. Yohanes 8 nomor 42. Itu pembuktian terbaliknya. Silakan. Oke, menurut Bang Zuma, kenapa malaikat Jibril minta izin kepada Bunda Maria? Kenapa? Seharusnya kan Tuhan bisa melakukan apa saja. Nah, itu Anda temukan di mana? Di Bible atau di Al-Quran? Di Bible, di Lukas. Iya. Dia datang memberitahukan bahwa yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Betul? Ya, kenapa minta izin? Lah, ia harus menyampaikan dong. Sama di dalam Al-Quran juga. Surah Maryam ayat 18 ayat 19. Roh Kudus datang kepada Maryam lalu mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu untuk memberitakan tentang lahirnya anakmu, seorang laki-laki yang suci. Sama pada bulan ke-6 Gabriel pun datang kepada Maryam memberitakan hal tersebut. Malah kemudian malaikat pun sempat-sempatnya berbicara kepada Yusuf, si tunangan Maria. Hendaklah engkau menamai anak itu ketika dia lahir bernama Yesus. Kenapa malaikat minta izin sama Bunda Maria? Kenapa kira-kira? Itu instruksi Tuhan, perintah Tuhan datang kepada Roh Kudus agar datang ke Maria si perawan untuk menyampaikan tentang lahirnya seorang anak tanpa ayah. Dia datang membawa firman, membawa perintah. Tante Maria, dengarkanlah senandung rindu dari Sang Tuhan. Engkau wahai perawan suci yang bertunangan dengan tukang kayu Om Yusuf. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Terjadi enggak? Terjadi. Bukan, Pak. Jawabannya itu di Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini menunjukkan namanya free will. Itulah kebenaran Alkitab. Nah, Tuhan iya, itu menciptakan malaikat dan manusia itu diberi free will. Makanya malaikat itu datang bertanya. Makanya Bunda Maria itu karena dia suci, dia mengatakan jadilah. Kalau malaikat itu tidak diberi kehendak free will. Malaikat itu tidak diberi kehendak free will. Yang diberikan kehendak free will itu, malaikat itu jatuh dalam dosa. Yang jatuh dalam dosa itu iblis, bukan malaikat. Cuma dia itu malaikat juga. Iya, kenapa dia disebut malaikat? Karena pada saat itu potensi jahat belum ada. Belum ada Adam. Belum ada yang bisa dicemburui. Jadi gini, coba Anda lihat di dalam Yesaya 45 nomor 7. Yang Muslim juga dengar. Anak-anak saya di bawah dengarkan ini. Jadi pencipta langit dan bumi itu di dalam Yesaya 45 nomor 7 menciptakan segala sesuatunya. Menciptakan segala sesuatunya, termasuk potensi kejahatan, kebaikan, keburukan, kejayaan, kemakmuran, keadilan, kenyamanan, kehangatan, kepanasan, kedinginan, kecintaan, kebencian, apalagi kenistapaan, kesialan, kenasan, kemujuran, semua diciptakan oleh Allah, semuanya diciptakan oleh Allah. Akan tetapi potensi-potensi tersebut belum bisa kemudian dirasakan karena belum ada makhluk yang berpotensi untuk merasakan itu.
Jadi Tuhan menciptakan rasa lapar, rasa kenyang, jahat, mujur, diciptakan. Nah, ketika ada perintah kemudian untuk sujud, itu datangnya kepada siapa? Kepada seluruh makhluk langit. Hei kalian, sujud. Kepada siapa kami harus bersujud? Kepada Adam. Nah, pada saat Adam dicipta, maka potensi untuk mengambil sisi jahat itu pun datang. Sebelum Adam dicipta, tidak ada iblis. Mau ngapain iblis? Mau berbuat jahat, tidak ada potensi. Karena belum ada lawan. Tidak ada lawan dicipta. Belum bisa merasakan rasa lapar. Kenapa? Karena belum ada pencetus rasa lapar itu. Jadi gak bisa lapar. Tidak bisa jahat. Kenapa? Belum ada makhluk yang bisa menyaingi saya, membuat saya ingkar terhadap Tuhan. Begitu kemudian ada Adam alaihissalam, maka potensi jahat itu kemudian bereaksi. Maka si jahat mengambil potensi itu. Dialah disebut iblis. Makanya dikatakan illa iblis. Semua makhluk langit pada saat itu menghormat kepada Adam, kecuali satu kelompok namanya iblis. Dialah yang panen tentang sifat jahat yang dicipta oleh Allah. Andai potensi jahat itu tidak dicipta, mau seiblis-iblisnya iblis tidak akan bisa menjadi iblis karena potensi jahat tidak ada. Manusia tidak makan satu hari akan merasa lapar. Kenapa? Karena potensi merasa lapar itu ada. Kalau Tuhan tidak menciptakan rasa lapar, maka manusia tidak makan seumur hidupnya, tidak akan pernah merasakan lapar. Sampai di sini paham? Makanya salah Kristen ketika sok suci mengatakan Tuhan tidak menciptakan kejahatan, Tuhan tidak menciptakan iblis, Tuhan tidak menciptakan jin. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen, menandakan bahwa agama Kristen itu adalah agama akal-akalan buatan mereka sendiri. Kenapa? Karena dia menyangkali kesanggupan Tuhan. Tuhan itu yang paling tinggi, di bawahnya ada kebaikan, kejahatan, keburukan, pendek, tinggi, rendah, gemuk, gendut, meletus, meledak, ada semua dicipta. Posisinya di bawah. Khaliqu kulli syai', dia yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya diciptakannya, tak ada yang tidak diciptakan. Iblis, setan, kampret, kablama, anak sendiri, padahal pararang, semua diciptakan. Semua diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah begitu menciptakan segala sesuatunya berdasarkan kodratnya masing-masing. Kodratnya masing-masing. Nah, ada satu makhluk unik yang dicipta oleh Allah. Siapa itu? Manusia. Fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Kenapa manusia itu sempurna? Karena dia punya syahwat, dia punya intelijensi yang tinggi, apalagi dia punya emosi, apalagi dia diuji dengan kesabaran, diuji dengan kelaparan, diuji dengan pangkat, diuji dengan pasangan, diuji dengan anak keturunan, diuji dengan segala macam. Jadi ketika manusia ini diberi potensi untuk menjadi manusia yang punya intelijensi tinggi dan memiliki kehendak bebas, maka untuk menguji kehendak bebas ini diberi ujian oleh Allah. Ingat, malaikat diberi ujian pada masa itu untuk tunduk. Di antaranya ada yang tidak mau tunduk, maka dia masuk dalam golongan iblis. Manusia diberi intelijensi yang tinggi dan diberi ujian, kemudian lapar, haus dan sebagainya. Mereka yang jatuh terhadap ujian itu masuk dalam kategori golongan iblis. Oke, Bang Juma, ini menarik Bang Juma. Ya, kalau silakan. iblis itu tidak berdosa, bagaimana dia masuk ke Taman Eden menyesatkan Adam? Hawa. Jadi saudara, iblis itu hari ini ada di sini membisikkan kamu. Dia itu makhluk gaib, makhluk roh. Dia bisa menembus kemudian tembok. Dia bisa menembus kemudian langit. Hanya ke Siratul Muntaha dia tidak sanggup. Tapi langit dari planet ke planet dia itu cuma salto-salto, satu kali bersiul itu 5 planet, 5.000 planet bisa didatangi sama iblis. Jadi ketika mereka kemudian merasuki manusia, dia hanya membisikkan, hai si Fulan, jolilah. Jadi dia tidak
datang di depan Anda dalam rupa bahenol joget-joget. Hai Nik, halo Nik, halo, buka sekarang, hai Nik. Dia nggak gitu. Dia itu membisikkan, menghembuskan bisikan ke dalam hati manusia. Jadi bukan fisiknya yang datang ke sana. Dia hanya membisikkan kemudian. Hai gini, cucuku, jangan kau percaya Bang Suma. Tetaplah menyembah mantan mayat. Kamu akan selamat. Itu bisikan. Dan bisikannya itu diperkuat oleh apa? Wa ikhwanuhum. Kata Allah, wa iyad'una illa syaitanan marida. Setan yang durhaka ini bisikannya lemah, cara menggodanya lemah, kekuatannya lemah. Yang membuatnya kuat siapa? Inna qaidas syaitan kana dhaif. Yang membuatnya lemah, yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Siapa mereka saudaranya itu? Manusia yang tidak menggunakan akal, baik Islam maupun Kristen. Itulah saudara-saudaranya iblis. Sekali lagi saya katakan, orang yang bersaudara dengan iblis adalah orang yang tidak menggunakan akalnya, baik Islam maupun yang berKTP Islam maksud saya, maupun apalagi yang Kristen. Karena Kristen memang sudah tak ada larangan. Itu saudara. Menurut Bang Zuma, ya. Iblis itu bisa mengakali sang bapak? Tidak bisa. Tidak bisa. Iblis tidak bisa, tak berdaya. Maka masuk di surga apa Taman Eden. Kan dia sudah izin. Makanya kaidahnya jelas. Aku terima. Demi kemuliaanmu aku terima. Oke. Aku terima. Ingat saudara, di dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan membuat kalian, Adam dan iblis, keturunan kalian bermusuhan satu sama lain. Siapa yang menciptakan permusuhan itu? Tuhan. Iblis mengiyakan, oke, gak apa-apa. Kalau saya bermusuhan dengan Adam, gak apa-apa. Aku akan menyesatkan semua Adam keturunannya. Aku bersumpah akan menyesatkan mereka. Izin ini diberi Tuhan gak? Iya, jangankan diberi Tuhan, oh Tuhan kok yang membuat permusuhan itu. Maka bagaimana cara iblis menyesatkan? Dengan membisikkan. Diizinkan dia. Malah Tuhan yang membuat permusuhan itu. Oke, saya akan membuat permusuhan antara Adam dan iblis, begitu juga keturunanmu. Sah. Maka sejak dari itu kemudian iblis tidak menyia-nyiakan waktu. Dia minta ditangguhkan usianya. Wahai Tuhan, ya, kalau aku tidak sanggup menjerumuskan eyangnya, anaknya, cucunya, cicitnya, dan keturunannya yang lain, pasti aku akan datang dari belakang, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri kanan mereka, muka belakang mereka. Pasti aku akan sesatkan mereka semua, kecuali mereka hambamu yang menggunakan akal sehat. Semuanya akan aku sesatkan, kecuali yang mukhlis, yang ikhlas beribadah kepadamu. Itu. Sedangkan Kristen tak ada beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Beribadah kepada roh. Kristen itu, Kristen beribadah kepada roh, sedangkan roh itu adalah ciptaan Tuhan. Si jahat adalah roh, si baik juga adalah roh. Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1, akulah Tuhan yang menciptakan roh. Roh baik, roh jahat, akulah yang menciptakan semuanya. Sedangkan Kristen menyembah roh. Berarti Kristen menyembah ciptaan. Berhasil nggak iblis ketika kemudian dia mencobai Yudas? Yudas dicobai oleh iblis. Berhasil. Apa yang terjadi? Yudas kerasukan. Apa akibat kerasukannya? Dia kemudian mengkhianati Yesus. Apa akibat dari mengkhianati Yesus? Yesus konon ditangkap. Apa hasil ditangkap? Tuhan tidak membiarkan. Jadi yang ditangkap adalah sang pengkhianat yang melakukan suap. Apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? Iblis keluar melalui Yudas dari kematian, dari alam kubur. Keluar dia, dan apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi siapa yang tepuk tangan ketika kemudian separuh penduduk bumi percaya kepada kematian manusia sebagai tumbal kepada roh? Siapa yang tepuk tangan? Iblis, iblis. Mau enggak Tuhan agar Yesus itu disalibkan? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya orang benar itu dibunuh sebagai kurban? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya manusia menjadikan manusia sebagai tumbal? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya Tuhan junior dijadikan sebagai tumbal? Enggak mau. Di mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Yesus ada dosa enggak? Enggak ada. Lalu kenapa dibunuh? Kalau kau bunuh, itu adalah kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian yang sangat dimurkai oleh Tuhan, mendatangkan dosa laknat. Bukan malah menebus dosa. Itu cuman akal-akalan iblis. Akal-akalan iblis. Makanya penyaliban itu diselimuti, dikelilingi oleh iblis. 1. Yudas, kerasukan setan. Imam-imam kepala melakukan tipu muslihat. Orang-orang Farisi dan mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu. Apa akibatnya? Karena mereka semua terrasuki oleh iblis. Apa pembuktiannya? Lukas 27 nomor 18. Gubernur Pilatus berkata, mereka semuanya menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu penyakit apa? Penyakit iblis atau penyakit orang sehat? Penyakit iblis. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Berarti penyaliban itu oleh karena rekayasa sibilisis. Nah, sekarang siapa yang tepuk tangan dengan adanya penyaliban itu? Iblis. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Ahli tank. Maka kata Yesus di Matius 7 nomor 22-23, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Maka poin terakhir adalah, berbanggalah saudara-saudaraku Kristen karena bertemu dengan kami para apologet Islam yang membimbing kalian kembali kepada jalan kebenaran. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh. Lalu kata Allah, bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Insyaallah tegur saya kalau saya salah baca. Kata Allah, wahai Nabiku Muhammad, aku sampaikan, aku firmankan kepadamu, kebenaran itu datangnya dariku. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan, silakan. Ajaran Islamku telah aku berikan, silakan. Barang siapa menghendaki kafir, tidak mau menerima ajaran Islamku juga, silakan, silakan dia kafir. Tapi ingat, sesungguhnya aku telah menyediakan neraka bagi mereka yang tidak mau berislam. Di mana gejolak api neraka itu akan mengepung mereka yang menolak Islam. Jika mereka meminta pertolongan, minta air minum untuk mereka hapuskan dahaga mereka, aku akan memberi mereka air seperti besi yang mendidih, yang bahkan menghanguskan wajah mereka. Itulah wahai Nabiku Muhammad, minuman yang paling buruk dan tempat yang istirahat yang paling jelek yang aku siapkan untuk mereka yang sudah bertemu dengan Islam tapi menolak agama Islam itu. Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 29. Jadi orang-orang yang menolak Islam di dalam api neraka diminumkan kemudian cairan yang bisa membuat kemudian wajahnya hangus mendidih. Lalu kemudian menurut Yesus dalam Matius 7 nomor 22-23, orang yang Kristen juga akan ditolak oleh Yesus dan dilemparkan ke dalam api neraka yang bahenol. Saya kira begitu. Di tempat saya sudah mau maghrib, saudara-saudara. Mudah-mudahan apa yang itu asumsi semua, itu asumsi. Silakan Anda mengatakan. Pengetahuan kami secara silakan. Bang beritakan nanti lepas rumah tadi saya mendengar. Silakan saudara, silakan. Saya tutup dulu.
Silakan. Kalau Anda mengatakan saya asumsi, silakan. Saya baca dalil. Karena banyak saya catat, saya melihat, mendengar semuanya. Saya baca dalil. Saya habis sholat maghrib kita Ya, ketemu. Jangan tahu. kemana-mana. Saya akan naik ke sini lagi. Habis maghrib saya Oke, saya paling mau mandi dulu 15 menit. sebentar, Bang. Oke. Ya, mandi. 15 menit. Iya, Oke, silakan, silakan, oke, Bang. Mandi silakan dulu. mandi. Ya, Habis ya. itu kita ketemu di sini. Silakan Anda bertanya sepuas hati Anda. Yang penting jangan menghujat. Saya Diskusi, suka. Bang, ya. Ya, saya suka teman-teman kasih. Kristen yang Pakai tidak data ya, Bang. menghujat. Ya, yang tidak menghujat, tidak menista, kita pakai data, Betul, kita betul. pakai dalil supaya kita tercerahkan. Kalau ada yang salah dari Bang Suma silakan diluruskan, tapi ingat jangan sampai Anda membengkokkan yang sudah lurus. Itu kalau memang benar berbengkok, kita sama-sama luruskan. Demikian dari saya, si tampan dari Makassar. Ahai. Barusan nonton tahu satu kali Ji muji diri. Siapa lagi yang mau muji diri kita toh selama ini? Iya maghrib. Apalagi maghrib ini banyak etan. Silakan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita. Jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Naik, sabar dulu ya. Ustadz Arif sudah monitor kan, Ustadz? Ustadz Arif? Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu kan naik. Lukas 48. Ustadz, ya sangat jelas ya Alif tadi ya, monitor. kalau kami Iya, 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 Kekristenan Bang. itu kami semua tahu bahwa Adam dan Hawa itu berdosa, makanya dia dihukum gitu karena hukuman dosa itu Bentar, Bang. adalah maut. Bang Naik, Nah, Bang Naik. jadi Sabar kalau dulu, di Bang. Sabar dulu, sabar. Saya panggil dulu Ustadz Alif karena di sini juga jadwal saya. Ustadz Alif, monitor. Jauh dari perangkat kali ya, Ustadz Alif. Ya, buat Bang Naik. Ya, Bang. Pelan-pelan, Pak. Sebab ada tertulis engkau harus Bang Naik. menyembah Tuhan Allahmu. ya atau bukan? Ini sembahyang aja, Bang Pandi. Kan waktunya sembahyang, Bang. Silakan. Iya, saya mau mandi. sedikit lagi mau mandi. Kalau sedikit Ustadz- lagi. Cuma Ustadz saya mau bicara dengan memberitakan mandi yang aja dulu, seiman mandi dengan aja saya. dulu. Mandi aja dulu, Ya, ya. Bang, di mute. Ya, Ini ya, kan ya. kita tunggu Ustadz Alif. Saya telepon dulu Ustadz Ya, ya. Alif karena beliau belum jadwalnya juga untuk sholat maghrib. Karena kita Saya mau- duluan di saya daerah mau bicara Sulawesi. sama Bang Naik itu. Oh iya, Saya bicara silakan. sama teman saya Bang Naik. Salah telepon pula aku. Kok telepon Bang Zuma? Lanjut, Bang. Ya. Bang Naik. Bisa bicara, tah? Iya, silakan. Ya, Bang, mungkin Bang lebih baik kalau dalam diskusi nggak usah banyak nanya sama mereka, jelaskan aja iman kita, Bang. Karena pada saat kita tanya, pasti mereka akan membelokkan maksud dari ayat-ayat yang ada, Bang. Karena mereka kan nggak ngerti tentang bagaimana Tuhan mengatakan dia sebagai manusia dan bagaimana perkataan Tuhan dia sebagai menyatakan sebagai Allah. Kita yang harus menjelaskan. Tidak bisa mereka yang menjelaskan tentang keimanan kita. Ini ibaratnya kita di rumah Kristen, mereka di rumah Islam. Ya kita yang menjelaskan tentang rumah kita seperti apa. Kita yang paling tahu rumah kita. Kita yang paling tahu tentang isi-isi yang ada dalam rumah kita. Mereka mungkin bisa melihat lebih jauh. Sabar Om Fadi, sembahyang aja. Belum. Saya lagi bicara dengan teman saya. Enggak, saya lagi tunggu Ustadz Alif nih, Untuk Bang. teman-teman Kristen juga, tolong di follow akun saya supaya Iya, teman-teman Kristen di follow ya akun Bang Beritakan ya. tolong Pertanyaan kita itu maka Bang, kita Muslim bisa juga nggak jawab. apa-apa. Teman-teman Muslim juga nggak apa-apa. Kita Kita Nah, di saling dalam apa? Alkitab kan Tuhan itu kan maha kuasa, maha suci. Enggak mungkin Lucifer ataupun iblis itu masuk ke dalam surga. Kenapa? Tuhan kan suci, sedangkan Adam dan Hawa aja ketika jatuh dalam dosa itu langsung dihukum. Dan bagaimana mungkin malaikat atau Lucifer itu bisa masuk ke dalam surga? Kan lucu. Paham nggak kira-kira Bang, pertanyaan saya Gini itu? Bang, Naik. Ya, saya mau bilang Bang Naik. Kalau dalam Bang, sembahyang aja, sembahyang aja. Bang. Belum. Nggak usah Aku lagi ganggu. tunggu ini. Ini ada Kang Dito nih, Kang Dito. Izin dulu teman-teman Kristen, sabar ya. Biar ada Kang Dito bisa gantian. Kang Dito, monitor Kang Dito. Tunggu, saya bicara Bang Naik dulu. Ini Bentar, saya sapa dulu Kang Dito, karena saya mau telepon di tinggalkan dalam Komal. Kristen ini. Kang Dito monitor. Silakan didengar aja, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tinggalkan Kang Dito ya sama Ustadz Alif ya. Lanjut Kang Dito. Pelan-pelan, Bang.
lagi ngomongin apa ini? Untuk Yo. ya, saya sedikit lagi akan ke belakang sedikit lagi. Sama saya. juga kayak Bunda Maria tadi itu kan namanya free will. Iya kan, kita semua Kristen tahu bahwa kita tuh diberi will sesuai di dalam Alkitab kita, nggak berubah kan? Justru Gini, Bang, sebenarnya dalam pertanyaan yang membangun iman kita sebenarnya itu. Pertanyaan yang pertama, Bang, itu tentang malaikat yang turun naik surga. Ya toh? Itu Bang tanya pertama. Kan Lucifer itu dalam urutan malaikat, dia itu urutan kedua. Yang pertama itu Mikael. Biar aja teman-teman muslim tahu, enggak apa-apa. Yang pertama itu Mikael. Yang kedua itu Lucifer sebagai malaikat pemuji. Kalau Mikael malaikat perang. Dan yang ketiga malaikat pemberita itulah Gabriel. Dan kemudian ada 7 tingkatan, ada malaikat-malaikat yang lain. Dan dia memang dihukumkan Tuhan, dijatuhkan, tetapi dia masih bisa ke surga dan ke bumi. Di surga dia menyesatkan malaikat. Itu pengetahuan kita, itu berbeda dengan pengetahuan agama-agama teman-teman kita di sini. Tetapi dalam perspektif penjelasan Alkitab bahwa setan itu karena dia juga adalah malaikat yang telah jatuh, dia masih ada masih diberikan keluasan untuk naik ke surga dan ke bumi sampai pada saat ini. Jangan dengarkan bisikan setan, naik. Bukan. Kalau kita tuh kan malaikat, iblis itu termasuk dulunya malaikat, tetapi dia itu malaikat yang Lucifer, jatuh. kan ketuanya adalah Lucifer, Nah, itu malaikat pemuji ini kan namanya. terbukti waktu Adam dan Hawa kan, bagaimana Iya, dia bisa karena kan komunikasi istilahnya dengan kan di Hawa karena Yesaya dia kan 60, Bang. malaikat. Bentar, Iya, bentar. dia kan belum Sebentar. Ini maksudnya Kristen sama Kristen atau apa sih? Enggak, ini Kang Dito, Bang beritakan Sambil sama menunggu, Bang. Sambil menunggu Bang sebelum saya Zuma. wudhu ya, sabar ya teman-teman ya. Ya. Ini kan tadi Bang Zuma habis narasi, habis ada pertanyaan dari Bang Kenaik banyak tadi, banyak pembahasan tadi. Jadi mereka lagi ngobrolkan ini Bang Kenaik sama beritakan, biarin aja dulu mereka ngobrol tentang lagi ngobrol. ya, lagi bahas tentang kekristenan nggak apa-apa. Sembari menunggu Bang Zuma selesai ibadah. Saya juga izin Kang Dito ya, 7 menit lah. Gini, Pak. Makanya itu iman kita Silakan, itu silakan. sangat luar biasa karena sesuai dengan Alkitab gitu. Iya kan? Bagaimana yang tidak suci itu masuk ke dalam surga kan tidak mungkin. Apalagi sampai bersoal jawab kan tidak mungkin. Itu Pak. Iya, tapi penjelasan Alkitab demikian bahwa memang dia kan masih ada posisi di sana. Walaupun dia sudah dijatuhkan, dicampakkan ke bumi, tetapi tentang posisinya itu kan harus diganti, akan diganti. Dia masih ada posisi, dia belum nanti pada akhir zaman, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu dalam kitab Wahyu itu penjelasannya itu adalah rahasianya, Bang. Yang paling penting mereka pada akhir zaman itu akan dicampakkan ke lubang dan akan diikat, dibelenggu pada akhir zaman. Tapi ini kan belum, mereka belum dibelenggu, mereka masih diberi kebebasan menggoda manusia. Ke surga juga ya, masih diberi kesempatan. Nanti pada waktunya, pada saat waktunya akhir zaman setelah Tuhan datang kedua kali ke bumi, Bang, nanti disitulah dihukum mereka, dicampakkan ke lubang yang tidak terduga dalamnya, ke neraka yang kekal. Tapi kalau saat ini kan masih di lubang yang tidak terduga dalamnya, masih belum, masih bebas dia. Karena itu banyak kan umat manusia masih disesatkan. Gini Pak, biar saya bacakan kamu ya agar jangan salah paham. Yeskiel 28 ayat 12 hingga 17. Saya ulangi Ya, lagi, saya Yeskiel 28 ayat 12 Nanti Bang, 17. nanti di room lain aja Bang, nanti di room lain aja. Karena ini kan belum muslim, kita mungkin akan debat panjang lebar situ nanti. Follow aja Bang, nanti saya ikut. Kalau Bang nanti ya Bang. Oke. Kan enggak enak juga kalau kita nanti kita bukain apa-apa. Lanjut aja di sini, dikasih ruang, lanjut aja. Nggak bisa, nanti didengar oleh Bang Dito, Kang Dito. Kang Dito dapat ilmu lagi. Gayamu. Ya apa-apa, Alkitab Kristen itu luar biasa. Kita tuh memberikan cerahan sebenarnya.
Iya, bisa, tapi itu terlalu sulit untuk mereka mengerti. Jadi nanti aja di room yang lain, Bang. Oke. Ini hanya hal-hal yang gampang untuk kita Kalau jelaskan gitu- tentang hal-hal yang mudah lah untuk kita jelaskan kepada mereka. Tapi Oke, kita kalau juga gitu- yang harus melihat jangan sampai ayat Alkitab itu tidak berdiri sendiri, itu ada rangkaian ceritanya. Kadang mereka ambil ayat itu di luar konteks cerita yang ada. Akhirnya pengertiannya juga lain. Maksudnya A bisa digiring kepada maksud yang B. Dan saya sudah lihat banyak ayat-ayat yang digiring seperti itu. Sebentar dulu. Terima kasih Kang Lito. Ku tanya kalian berdua. Malaikat Saya mau mandi dulu. Saya sudah bilang sama mandi, sudah selesai teman saya sama bisa. Udah, saya nggak mau keluar. Saya akan tetap di sini, tenang aja. Ya, Saya cuma sambil, kasih aja. ya sambil ku tanya samamu ya. Malaikat itu diciptakan atau tidak? Datanya di mana kalau diciptakan? Naik. Iya, di situ kan ada terang dan gelap itu kitab Kejadian. Malaikat itu diciptakan atau tidak? Kalau diciptakan, yang mana datanya? Baru ku buka suara sudah pendiam. Tadi ngomongin malaikat Uriel, Rafael, Gabriel, Uriel. Substansinya tidak ada diciptakan. Apa? Iya, malaikat itu memang diciptakan, Pak. Kami Kristen gampang aja menjawabnya, Pak. Ya, diciptakan di mana tertulis diciptakannya? Waduh, pertanyaannya ini sangat mengguncang. Kolose 1 ayat 16. Kolose itu tulisan Bacakan ya. ya. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik perintah maupun penguasa, dengan segala diciptakan dan Dia untuk Dia. Itu, Pak. Ada malaikat. Jawab itu gampang aja, Pak. Ada malaikat itu. Dari mana Paulus tahu? Lah di surga kan? Di surga kan? Mana nabi palsu kok diikuti? Iya. Iya, mana? Loh, kalian ini mencomot-comot, tidak ada di situ tertulis malaikat. Mazmur 148 25. Pujilah Dia, hai malaikatnya, biarlah semua muji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya terciptakan. Mana malaikatnya? Ya di surga itu kan semua diciptakan kan, malaikat termasuk malaikat. Nehemia 9:6, Engkau Tuhan, Engkau telah menjadikan langit dan segala tentaranya, bumi dan segala yang di atasnya, dan tentara surga sujud menyembah kepadamu. Banyak ayat Alkitab, Pak. Malaikatnya mana, naik? Malaikatnya mana, naik? Malaikat. Di surga itu kan semua kan diciptakan kan. Di surga itu kan segala isinya termasuk malaikat kan. Ada tidak tertulis malaikat diciptakan, naik? Ya kan segala sesuatu kan diciptakan melalui firman-Nya. Itu ngomongin firman, naik. Ya intinya kami paham lah, memang itu ada yang tertulis lah gitu. Ya, jadi jawabannya diduga ada, sepertinya ada, tapi tidak ada tertulis malaikat diciptakan. Contoh gini loh, manusia itu diciptakan dari debu dan tanah, gitu kan? Nah, itu manusia tuh. Malaikat diciptakan dari cahaya, nah itu diciptakan itu. Ya kalau nggak ada gimana, naik? Sudah jawabannya sangat jelas tadi, kami paham. Nggak jelas, sekarang nggak ada tertulis malaikat diciptakan. Kalau segala sesuatu ya segala sesuatu. Kalau manusia segala sesuatu nggak? Tidak seperti itu. Kan segala sesuatu diciptakan melalui firman-Nya. Tanpa firman-Nya segala sesuatu nggak diciptakan. Gimana sih? Ayatnya jelas.
Firman itu perkataan. malaikat kah, entah itu luka atau bentuk keripim kah, itu kan diciptakan melalui firman-Nya. Kan jelas ayat itu. Firman itu perkataan atau apa? Naik. Oh ya, lagi itu ya, lagi tarhim. Sekalian aja lah, habis ini langsung masuk ke masjid. Apakah masalah di bawah? Gini loh teman-teman Kristen yang terkasih ya. Manusia diciptakan dari debu dan tanah. Nah, itu letter-letter itu ada. Kalau malaikat itu diciptakan dari apa? Di mana tertulis malaikat diciptakan? Begitu maksudku saya. Sayang, gimana ini? Ada tidakkah? Segala isi surga kan termasuk malaikat kan? Gimana sih? Segala sesuatu di surga itu ada apa? Apakah iblis juga diciptakan jadinya segala sesuatu? Tidak ada. Iya, mereka itu adalah malaikat. Makanya mereka bisa menyesatkan Adam, Hawa. Ah, itu juga bohongnya kau. Itu bukan iblis lo, itu ular lo itu. Masa Bapak yang mulia itu didatangi sama yang yang berdosa? Kan tidak mungkin. Itu logika falasi itu. Yang mana logika falasi? Bagaimana yang mulia itu? Ada yang nggak mulia. Masa kamu yang nggak mulia mau bicara sama yang sang mulia kan? Gimana sih? Enggak. Ini kemana-mana jadinya. Iya, makanya itu sesuai ajaran Kristen. Iblis itulah adalah malaikat, tapi dia itu malaikat yang memberontak, malaikat yang jatuh. Kenapa? Dia yang menyesatkan Adam. Bagaimana kan dia malaikat, makanya dia bisa masuk di Taman Eden. Gitu loh, Pak. Oke, berapa malaikat itu yang berkhianat itu? Iya, tunggu ya, Ya, berapa malaikat yang jadi iblis itu? Terus malaikatnya namanya siapa? Malaikat kan punya nama tuh. disebut malaikat jatuh di dalam Alkitab. Oh, namanya malaikat jatuh. Buset. Iya, gini loh. Kalau ngelihat perbedaan, ternyata tidak ada tertulis letterlek. Ya kan? Kalau di Islam, malaikat diciptakan dari cahaya. Ada makhluk lagi jin diciptakan dari api. Di Perjanjian Lama ada disebutkan jin. Nah, jin itu ternyata dewa Baal. Sesembahan jin itu. Nah, itu di Yesaya 34 nomor 12 dan 14. Itu disebutkan jin. Tapi kok di Perjanjian Baru enggak ada jin. Jinnya rupanya jadi nabi palsu. Udah jangan dipaksain naik, enggak ada naik. Lo kira-kira berapa jumlah malaikat yang jatuh itu bersama iblis menurut kamu? Kalau menurutku, sesuai dengan di Islam, itu bukan malaikat yang jatuh. Itu namanya Azazil dari golongan jin. Yang awalnya dia taat beribadah kepada Allah 7.000 tahun lamanya berulang-ulang. Sehingga mengangkat kedudukannya itu bersama-sama dengan malaikat. Tapi dia bukanlah malaikat. Dia itu Azazil, tetap dari golongan jin. Gitu. Ini lebih detail memang Al-Quranul Karim datangnya dari sang sumber. Allah Azza wa Jalla. Jadi segala sesuatu yang pastinya dia ketahui karena dia maha mengetahui. Jadi menjabarkan di dalam Al-Quran jelas. Jadi iblis itu golongan jin yang bernama Azazil
yang kemudian tidak patut karena satu perintah untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi menentang karena kesombongan, merasa diciptakan dari api lebih baik daripada penciptaan manusia dari tanah. Begitu. Sekarang kenaik ini yang Katolik kan? Makanya inilah jawaban, kalau ke Kristen itu jawabannya dengan gampang. Kita bisa lihat di Wahyu 12, 7, 16, saya bacakan ya. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu, dan naga-naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sesuai kan? Bahwa malaikat itu memang di surga dulu. Ya, tapi di situ kan konteksnya Kenapa? kan Mereka itu kan dibeli free will. Makanya kenapa Bunda Maria itu ditanyai sama malaikat. aduh, lama-lama Mantang-mantang dia maha kuasa, dia harus melanggar apa yang sudah dia buat. Kan enggak. Kalau ketetapan Tuhannya Kristen itu satu untuk selama-lamanya, tidak akan berubah. Nah, siapa itu namanya Tuhannya Kristen? Yesus Kristus. Malaikat dengan naga di situ, itu siapa naga di situ? Naga itu ya si Lucifer itu. Jadi di surga nanti itu iblis ini bakalan di surga lagi gitu. Buset. Lah iblis itu kan sudah dilemparkan ke bumi. Gimana sih? Ya terus hubungannya sama kita Wahyu menjelaskan tentang akhir dunia di surga. Yang ada di surga itu para orang kudus dan malaikat yang setia yang kudus. Dia surga itu suci. Iblis itu dilemparkan ke dunia, makanya iblis itu bisa manusia karena sudah ada keturunannya akan meremukkan tumitnya, keturunan perempuan ini yaitu Yesus Kristus akan memusnahkan dia. Enggak dulu. Begitu kan Alkitab Kristen kan jelas dan keren gitu. Enggak, kenapa mondar-mandir kemana dari surga kemudian ke permukaan, tumit diremukkan Bunda Maria. Ini kok makin ngaco gitu loh kena gini. Sabar dulu, satu-satu. Malaikat yang jatuh tadi itu namanya siapa? Berapa malaikat yang jatuh? Iblis itu ada berapa gitu loh. Pertanyaan saya itu usah kemana-mana. Jangan-jangan lapar juga kayak Budarni tadi siang. Karena lapar dia ngomongnya ngaco. Dia mau bikin sekte baru itu, Tritunggal plus Oneness. Udah gitu naik. Kalau memang nggak tahu, ya nggak tahu gitu loh. Memang nggak ada gitu. Ya namanya ada Pak, cuma semacam simbolik aja. Namanya ada semacam simbolik. Siapa namanya? Iya, Anda bisa baca di Yesaya 14:12. Iya, namanya siapa? Situ tulisannya wah engkau sudah Fajar itu iblis. Nama apa simbol itu bintang fajar itu? Bukannya sudah jelas di situ simbolik, cuma di tahu namanya. Inggris version itu ditambah jadi Lucifer, padahal tidak ada namanya sebenarnya itu. Ditambah-tambahi kan? Kan itu kan sebagai simbolik aja Pak, tidak mengurangi makna atau artinya gitu Pak. Ditambahin sama penulis King James Version karena ada cerita di Venezuela, nama vampir itu Lucifer. Jadi gambaran iblis itu kayak vampir katanya. Salut. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat sore, Kang Denny. Selamat sore, Kang Dito. Apa kabar? Baik. Baik, gimana kabar Bang Denny? Bang Fandi, apa kabar? Baik selalu Bang Fandi. Ya, Masya Allah. Ada yang mau ditanggapi kayaknya Bang Denny itu kalau naik biasanya ada yang mau ditanggapi, silakan Bang Denny. Iya, tentang iblis tadi itu. Ya, aku baru masuk. Aku lihat kalian semua, aku pikir wah ini asik ini. Aku masuk deh, aku bilang gitu. Oke, siap Bang Denny. Aku belum tahu lagi ngobrol apa dulu, nanti aku tanggapi dah. Oke, siap Bang Denny, siap. Lanjut Kang Dito sama Bang Naik.
ngobrolin ini, Kang Denny, malaikat itu diciptakan atau tidak secara letterlek? Tuhan menciptakan malaikat. Diciptakan. Di mana tertulis di Perjanjian Lama kan tentang penciptaan. Kalau tulisannya Paulus kan tidak kredibel. Ya, pokoknya malaikat itu diciptakan karena ada ayat yang berkata segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi segala sesuatu berarti semuanya ya. Jadi kalau malaikat ada, berarti malaikat diciptakan gitu. Kecuali Tuhan. Iya, berarti itu sama. Udah jelas kok. Ayatnya udah jelas kok. Iya, berarti sama dengan jawaban Kenaik tadi. Apakah memang disetting? Kalau tulisan Paulus itu tidak ada, kira-kira tahu nggak kalau malaikat itu diciptakan? Ya, itu bukan kenyataan sih, jadi susah ngomong ya. Jadi saat berandai-andai gitu jadi susah kalau ngomong sama aku berandai-andai. Iya, sama ini Kenaik juga, Pak Denny. Kenaik juga tadi ngambil dalil itu. Satu. Padahal kan kalau ke C1 itu yang di nomor 15-nya itu bahaya buat doktrin kalian. Iya. Coba dibacakan Kolose 1 nomor 15. Nah. Kolose 1 nomor 15 itu menceritakan tentang keutamaan Kristus. Jadi Kristus adalah yang utama dari segala ciptaan. Yang utama dari segala ciptaan. Jadi Yesus ciptaan ya? Bukan. Jadi yang dimaksud dengan yang utama dari segala ciptaan itu sebenarnya menceritakan bahwa Dialah yang mula-mulai menciptakan segala-galanya itu. Soalnya gini, kita pikir dalam-dalam ya, Jadi perikop daripada Kolose 1:15 dan 1:16 itu begini. Itu sedang keutamaan Yesus. Berarti keutamaan Yesus itu berarti menceritakan, perikopnya itu tetap menceritakan khusus tentang Yesus ya. Jadi keutamaan Kristus. Jadi menceritakan tentang Yesus. Nah, di ayat 15-nya seakan-akan memang banyak orang menyangka bahwa Yesus itu diciptakan. Nah, anehnya sekarang gini, kalau aku mengikuti yang bagi mereka yang percaya bahwa Yesus diciptakan di ayat 15-nya, tetapi dikatakan di ayat 16-nya bahwa Dia itu menciptakan yang segala-galanya. Itu jadi repot. Bagaimana sesuatu yang diciptakan bisa menciptakan segala-galanya? Itu kan aneh. Nah, jadi kacau balau nanti antara 15 dan 16 kalau Yesus itu diciptakan. Karena di 16-nya dijelaskan bahwa Dia menciptakan segala-galanya. Gitu. Nanti rancu. Ya Enggak itu. juga Pak, kalau kita bisa lihat di masa yang diciptakan menciptakan segala-galanya. Yohanes 1:3 juga betul itu. Coba bacakan. Sabar. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Sabar dulu. Ini kalian tidak sadar loh menggunakan dalil oneness loh. Wah. Yohanes aku. Iya kan 16-nya itu Yesus itu suksesinya nggak ada Pak. Jadi nggak bisa kita. Suksesinya nggak ada. Sabar. Menurut Kenaik, Kolose 1 nomor 15 tadi itu meyakini Yesus ciptaan atau bukan? Yesus itu bukan ciptaan. Baca dulu Kolose 1 nomor 15. Daripada Sang Bapa itu. Kolose 1 nomor 15. Kenapa sampai ngikut-ngikut gitu? Enggak, baca aja sendiri. Kolose 1 nomor 15. Yesus itu dikatakan di situ ciptaan. Menurut kamu, Yesus ciptaan atau bukan? Bukan Pak, Yesus itu bukan ciptaan Pak. Kau menolak Bible berarti? Enggak itu Pak. Kolose 1 nomor 15 coba tolong dibaca. Permulaan dari segala ciptaan. Soalnya gini loh, makanya tak ulangin lagi ya pelan-pelan ya, tolong jangan dipotong. Akan sabar. Kalau memang benar-benar Yesus itu ciptaan, kan aneh. Ayat 16-nya dikatakan Dia menciptakan segala sesuatu. Jadi aneh nanti. Masa Dia diciptakan terus Dia menciptakan segala sesuatu, semuanya Dia ciptakan, kan aneh. Apakah Dia menciptakan dirinya sendiri? Kan nggak masuk akal. Tapi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kita beda pendapat, nggak apa-apa. Jadi kan awalnya dikatakan Yesus itu awal mula ciptaan. Kemudian Yesus itu dikatakan menciptakan. Kan gitu.
ciptaan menciptakan. Betul, Kalau- betul, ya betul. Ya, Jadi kalau rancu nanti. manusia, Ya. ya, kalau manusia itu ciptaan. Kemudian dia menciptakan kursi, bisa nggak? Saya baca ya, Itu ada ayatnya bisa. analogi yang nggak pantas, nggak cocok, Iya, iya, nggak karena- selaras. Ya, Ya, saya karena baca ada aja ya gitu, bunyi makanya ayatnya gitu. gimana. Hah? Ya, ayat 15 bunyinya demikian. Dan ialah yang menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan itu, yaitu anak sulung yang terlebih daripada segala makhluk. Ini terjemahan lama, Bang. Iya, Itu. jadi Yesus itu Ialah menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan itu, yaitu anak sulung yang terlebih daripada segala makhluk. Oke, berarti menurut Karena, nah ini, itu nggak putus itu, karena di dalam dia itu sudah sudah dijadikan segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi, yang kelihatan, yang Sesuatu. Oke. tiada kelihatan. Oke, Jadi memang sebenarnya kalau kita baca nggak kontradiksi. Oke, jadi menurut beritakan Yesus itu Yahweh gitu. Bukan. Yesus adalah firman, jadi bukan Yahweh. Nggak Yahweh usah itu menurut Bapa. saya, menurut bunyi ayat tadi aja sudah ada bisa dilihat. Ini pasti beda Kang Denny sama beritakan. Coba beritakan tadi mengatakan anak itu Elohim, Yahweh. Ayo. Sama Kang Dito Saya kebenaran. baca ini bunyi ayatnya demikian. Kan pembahasan tadi di dalam Kolose 1 ayat 15-16. Saya bantu bacain dan saya baca. Dan ialah yang menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan itu, yaitu anak sulung yang terlebih daripada segala makhluk. Karena di dalam dia itu sudah dijadikan segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tiada kelihatan, baik singgasana, baik perintah, baik penguasa, baik kuasa, maka segala sesuatu dijadikan oleh dia dan bagi dia. Ya, jadi maknanya Bunyinya. Silakan Jadi, dilanjutkan diskusi tadi sama Bang Denny. iya, maknanya kamu membawakan dalil lagi Yohanes. Jadi bayi itu adalah Elohim. Aduh, makin hancur lah sudah Tritunggal ini. Gimana ini? Aduh, Kang Denny masih ingat ya dulu hampir udah mengakui Yohanes. Aduh. Kalau di terjemahan Kalau kamu baca ayat aslinya prototokos itu bukan berarti diciptakan, Pak. iya salah Tetapi berarti. dia itu yang statusnya utama gitu loh. Yes, Bukan salah berarti. diciptakan itu sebenarnya. Ya, salah berarti terjemahannya. Ya nggak tahu lah, tapi ya memang artinya yang seperti itu. Ini tadi bunyi tadi yang saya baca ini terjemahannya lagi nih Pak, yang saya baca ini. Tapi dalam tahun 58 ini yang saya baca pakai Alkitab lain. Iya, kan sudah direvisi, Dek. Kan udah sekarang jadi dia Yesus ciptaan deh awalnya, Dek. Tapi terjemahan kan nggak berubah, Pak. Terjemahan aslinya itu, manuskrip aslinya, prototokos artinya itu, Pak. Bukan ciptaan itu, Pak. Ada itu tertulis begini. Yang tidak mengakui bahwa Yesus dilahirkan dari Bunda Maria, dialah antikristus. Segala sesuatu yang dilahirkan adalah ciptaan. Tapi kalau Anda Mungkin tertulisnya yang tulis itu Rasul Paulus. Gimana itu ayatnya? jadi gimana? Salah atau betul itu? Kalau saya nggak pusing, saya nggak pusing. Katanya mana Bang Dito? Ada itu 1 Yohanes berapa ya? Tadi sama Bang Denny aja Bang, sama Bang Denny tadi, sama Bang 2 Naik. Yohanes 1:7. Lanjutkan yang tadi aja Bang, maaf saya ikut campur. Silakan yang tadi aja. Yang bahwa dia dilahirkan dari rahim Bunda Maria itu antikristus itu ada tuh. Bukan 2 Yohanes pasal 1:7 bukan. Ada. Tapi ini yang paling itu tadi saya bilang. Dalil yang saya bicarakan Kolose 1 nomor 15 itu mau dibaca bolak-balik pun tetap Yesus itu awal mulanya adalah ciptaan. Rasa aslinya itu bukan pertama yang diciptakan, tetapi memiliki status yang tinggi gitu loh, Pak. Prototokos namanya itu, Pak. Hancur teman-teman Kristen di bawah mau ikut. Makanya kami itu kalau ada yang nggak kurang paham, kami kembali ke asli, sama juga seperti nama Yesus Kristus kan.
Jin, Nama Kang aslinya Dito. kan Yeshua Hamashiach. Ya, Yahweh menyertai, Yahweh menyelamatkan. Ini kita kembali ke aslinya, Pak. Yohanes 3 nomor 6 Kang Dito, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Gitu Kang Dito. Itu. Aduh. Tapi jangan lupa kepadaku telah diberikan kuasa surga dan bumi. Siapakah Yesus penguasa palsu. surga dan bumi? Tentu aja Yesus Tuhan. palsu. Aduh, kalau dengar Bang Zuma nanti diajar kau. Iblis juga Jangan bawa dalil itu naik, hancur kau itu. Ampun. Kalau mau bahas kuasa Jadi Yesus, hamba. mau Dia bahas menjadi kuasa- hamba. mau bahas kuasa Yesus, pernah nggak dia jadi RT? RT aja dulu, coba. Pernah nggak Yesus itu jadi RT di dunia? Coba RT aja dulu. Nggak pernah. Nggak pernah lah, orang RW aja nggak tahu RW-nya mau jadi RT. Kan harus ada RW-nya dulu, Fandi, baru itu tunjuk itu RT kan. Allah. Bukan, perlu teman-teman yang saudara-saudara Kristen yang Hukum tetangga, Pak. Kok nggak nyambung, Pak? Iyalah, kan bener aku bilang, nggak mungkin ada RT orang RW-nya aja belum ditunjuk. Maksudnya poin pembahasan ini rukun tetangga masuk ke Tuhan Yesus gimana sih? Nggak tahu nih, itu tanya host, kok tanya saya? Kan yang bawa RT kan host. Ini tadi Bang Naik sama teman-teman Kristen yang lain, coba diperhatikan nih. Di dalam Yohanes 3 nomor 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Oke? Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Ini, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Berarti ketika Yesus itu dilahirkan ya, berarti daging juga, manusia juga. Selesai. Kesimpulannya itu Yesus itu adalah ciptaan. Itu aja sih. Lanjut Kang Dito. Oke, gini Fandi, itu ajaran Yesus ya. Yoi. Oke, kau bukain sekarang Kolose 2 nomor 9 biar mencret sekalian, ini ajaran Paulus dan palsu. Nih. Ayo. Jadiin kecap sekarang, manis asin rame rasanya. Nano. Nih baca. Nih. Tuh, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kebapaan, Elohiman, keyahwean. Dagingnya itu Elohim bukan? Dagingnya itu Yahweh bukan? Dagingnya. Jangan kau kasih jadi oneness Kang Dito. Kau kasih jadi oneness Tritunggal nggak boleh kayak gitu. Itunya aku bilang, kalau memang mengikut Nabi palsu, ya kayak begitu nih. Jadi kayak gimana? Yesus mengajarkan yang lahir itu daging, pasti dialah lahirnya daging. Kan gitu. Jadi daging tetap daging, bukan daging tumbuh. Emang agak lain. Sudah tahu nih perbedaan apa yang diajarkan sama Paulus, nah, kan? Sama ajaran Yesus. Coba direnungkan. Masih tetap mau ikut ajaran Paulus?